Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 yang juga sekaligus merupakan hari Minggu panggilan. Injil yang kita renungkan menjadi makanan rohani untuk kita diambil dari Yohanes 10 ayat 27 sampai 30 tentang gembala yang baik. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Nah, Injil yang singkat ini saya bacakan untuk menjadi permenungan dan juga mengingatkan kita tentang Yesus yang adalah gembala yang baik. Uskup Fulton Sheen pernah berkata demikian, "Ketika gembala malas, domba akan kelaparan. Ketika gembala tidak setia, domba akan kehilangan arah. Dan ketika gembala tidak berkorban, maka serigala akan memangsa domba." Tiga ungkapan yang menurut saya sangat mendalam untuk mengerti tentang hakikat keberadaan seorang gembala terhadap domba-dombanya. Ada hubungan relasional antara gembala dan domba. Domba itu seperti yang kita ketahui adalah binatang yang lemah, binatang yang sensitif, ya, binatang yang rapuh. Dan kemudian tetapi domba punya nilai yang positif, bahwa dia ini binatang yang penurut. Dia mengenal siapa tuannya, dia mengenal dengan baik siapa gembalanya. Maka ketika gembala bersuara, domba-domba akan mendengarkan. Tetapi ketika misalnya suara yang bukan gembala yang didengarkan oleh si domba, meskipun dia memanggil si domba untuk mendekat kepadanya, maka domba-domba itu juga akan menolak itu, akan menolak untuk datang kepadanya. Nah, menarik para saudara kalau kita melihat hubungan antara gembala dan domba ini. Yesus adalah gembala yang baik. Jadi pertama-tama kita ini adalah semua domba-domba Yesus. Siapapun Anda, saya, hierarkis, Bapak Uskup, siapapun itu, kita semua adalah domba-domba Allah. Kita ini domba-domba di mana kita ini belajar pertama-tama harus mendengarkan suara gembala kita. Nah, dan kemudian setelah kita mendengarkan suara Allah, lalu kita seperti halnya hari ini lalu mengikuti Dia dalam perjalanan. Jadi gembala itu selalu ada di depan, lalu kemudian dombanya mengikuti dari belakang. Inilah hubungan relasional, hubungan di mana saya dimiliki oleh gembala utama saya. Nah, jadi ini adalah hubungan nanti pemuritan. Pemuritan ini tentu saja ini soal imitasi, soal meniru sang gembala. Memang kita tidak bisa meniru 100%, tapi kita belajar untuk mengikuti apa yang dikatakannya, apa yang dihidupinya, dan apa yang diteladankannya untuk kita. Pertanyaannya adalah tentu saja, apakah kita ini sebagai domba mendengarkan suara gembala kita, atau jangan-jangan kita mendengarkan suara yang lain yang bukan gembala ini. Nah, kalau gembala utama kita itu ialah gembala yang baik, yang membawa kita, menuntun kita menuju padang rumput yang hijau. Yang kedua, di antara kita dalam kehidupan menggereja juga ada yang dipanggil khusus untuk menggembalakan domba-dombanya. Ya, ini para imam, uskup, dan juga mereka yang dipercayakan kepada mereka Tuhan menugaskan untuk menggembalakan domba-domba ini. Nah, jadi
Rupanya dalam kitab Yehezkiel, gembala-gembala itu dikritik karena rupanya mereka tidak menggembalakan dengan baik. Mereka malah merampas, mereka malah menindas, mereka membuat domba-dombanya kehilangan arah, tidak tahu apa yang akan mereka cari, tidak tahu kemana mereka harus pergi. Maka para saudara-saudara kasih, dua hal yang bisa kita petik melalui minggu panggilan ini. Yang pertama, kita ini domba-domba Allah. Kita ini mengikuti Yesus. Kita ini orang yang rapuh. Kita ini orang yang lemah. Kita perlu mendapatkan kekuatan dari Dia. Dialah sumber kuat kita. Namun, tugas mendasar kita ialah mendengarkan dan mengikuti Dia. Oke. Setelah kita mendengarkan suara Tuhan, dan itu bisa terjadi melalui banyak hal, melalui sabda, tetapi juga terutama melalui ekaristi, kita lalu mengikuti Dia. Dan mengikuti itu butuh proses yang panjang, dan itu tidak pernah akan selesai sampai kita mati. Itu adalah proses seumur hidup. Dan yang kedua, minggu ini minggu panggilan sedunia, kita juga berdoa supaya Tuhan mengirim banyak gembala untuk menggembalakan domba-domba, untuk memberikan makan yang banyak bagi domba-dombanya, memberikan makanan yang menyehatkan. Sekarang ini domba-domba banyak menerima makanan. Kita bisa melihat bahwa angin pengajaran sekarang ini bertiup ke sana dan kemari. Mampukah lalu kemudian kita memiliki gembala yang menuntun domba-domba ini ke arah yang benar, ke padang rumput, atau yang membawa kita pada sumber kelimpahan, yaitu Tuhan kita sendiri. Nah, maka mari kita juga berdoa bukan saja bagi banyaknya panggilan, tapi juga untuk semoga imam-imam kita itu menjadi imam-imam yang berkualitas. Sekali lagi, ketika gembala itu tekun, maka domba tak akan kelaparan. Ketika gembala itu setia, domba-domba tak akan kehilangan arah. Dan ketika gembala itu berkorban, maka tiada satupun yang merenggut domba-domba itu dan membawa mereka sampai ke padang rumput yang hijau. Dan itu adalah persatuan kita dengan Tuhan Sang Gembala Utama. Selamat hari Minggu panggilan. Semoga banyak di antara Anda, di antara kita yang kemudian lalu berminat, bertekun untuk mengikuti Tuhan secara khusus dalam panggilan menjadi biarawan dan biarawati. Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.